Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yayat Nur Khalid di sini di dalam YN Center Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, dan juga tentunya masih diberikan nikmat iman sehingga kita masih bisa memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kedua, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mari kita ucapkan duka cita yang sangat mendalam karena atas kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Kita berdoa bersama-sama semoga semua korban meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Untuk itu, pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit berbagi dengan teman-teman semua berkaitan dengan kita pasti akan kehilangan. Kita manusia yang disebut sebagai individu atau disebut sebagai makhluk tunggal, tetapi karena manusia diciptakan banyak sehingga membentuk yang namanya kelompok atau tatanan masyarakat. Di dalam tatanan masyarakat akan terjadi yang namanya interaksi antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya, sehingga manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Manusia akan mengalami pertemuan atau terjadi sebuah pertemuan, baik itu pertemuan dengan seorang ibu dari lahir kemudian menjadi bayi, kemudian setelah mampu berpikir kemudian mengenali daripada ibunya, mengenali daripada ayahnya, memiliki saudara, mengenali saudara. Kemudian setelah dewasa mungkin juga nantinya akan berkeluarga sehingga bertemu dengan keluarga yang lain, yaitu istri, mertua, sehingga manusia memiliki sebuah keluarga. Kemudian selain daripada keluarga, manusia juga memiliki teman dekat atau sahabat, di mana setelah keluarga tentu kita memiliki atau akan berinteraksi dengan orang lain yang awalnya tidak mengenal, kemudian terjadi proses pertemuan. Dari proses pertemuan itu kemudian saling mengenal, sehingga terjadilah sebuah hubungan, baik itu teman dekat ataupun sahabat. Kemudian manusia juga memiliki kerabat. Nah, kerabat ini mulai dari kerabat tetangga, kerabat kerja, kerabat sehimpun atau seorganisasi. Nah, tentu keluarga, kemudian sahabat atau teman dekat, dan juga kerabat, pasti kita memiliki kedekatan-kedekatan khusus, dan tentu mungkin saja kita memiliki rasa sayang kepada mereka. Karena rasa sayang itu bukan berarti rasa sayang kepada laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga rasa sayang antara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan laki-laki, juga perempuan dan perempuan. Tentunya dalam berteman, dalam berkeluarga, dalam berkerabat, kita akan menumbuhkan atau akan tumbuh rasa sayang itu sendiri kepada mereka semua. Kemudian dalam proses perjalanan keluarga terjadi sebuah pertemuan, terjadi proses pengenalan,
sehingga tumbuh rasa sayang di antara keluarga. Begitupun kepada kepada teman dekat ataupun sahabat yang awalnya kita tidak mengenal. Dalam proses perjalanan hidup, suatu waktu kita akan bertemu dengan orang-orang yang belum kita kenal. Kemudian terjadi proses perkenalan, saling mengenali satu sama lain, baik mengenali secara sebagian ataupun mengenali secara keseluruhan. Kemudian ada suatu waktu di mana pertemanan itu menjadi sebuah hubungan, sehingga antara orang yang satu dan orang yang lain memiliki rasa kasih sayang itu sendiri. Nah, kemudian begitupun dengan kerabat yang awalnya kita tidak mengenal, kemudian terjadi proses pertemuan. Setelah proses pertemuan, kemudian ada waktu tertentu, ada orang tertentu, terjadilah sebuah hubungan, baik itu hubungan yang berawal dari kerabat kerja yang kemudian bisa menjadi sebuah keluarga, entah yang awalnya dari kerabat, dari teman, kemudian terjadilah hubungan saling menyayangi, saling mencintai, pada akhirnya menjadi sepasang suami dan istri yang pada akhirnya menjadi sebuah keluarga. Nah, itu semua adalah proses hidup, proses kehidupan masyarakat, kehidupan manusia, kehidupan sosial, di mana manusia itu hidup pasti akan mengalami yang namanya pertemuan dan saling mengenal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman bahwasanya tidaklah aku menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Nah, sehingga proses perkenalan itu terjadi setelah proses pertemuan. Nah, tetapi perlu kita ingat atau perlu kita ketahui bahwasanya di dunia ini atau di alam semesta ini, segala sesuatu yang mengalami pertemuan pasti akan mengalami yang namanya perpisahan. Ya, ibarat ini hukum alam ya. Di mana ada pertemuan pasti akan ada perpisahan. Begitupun ada kanan, ada kiri, ada baik, ada buruk, ada indah, ada tidak indah. Begitupun dengan yang namanya pertemuan. Pasti setiap kali pertemuan pasti akan ada waktu di mana terjadi perpisahan. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya perpisahan itu tidak selamanya. Ada perpisahan yang sementara. Ya. Contoh, dari awal menjalani hidup, kemudian pada saat kita remaja, kemudian kita dewasa, kita tidak mengenal orang yang belum kita kenal, kemudian kita bertemu. Setelah bertemu, kita saling mengenal. Setelah saling mengenal, kita saling menyayangi. Tetapi suatu waktu kita pasti akan mengalami perpisahan dengan dia. Baik itu perpisahan dalam waktu yang panjang atau yang lama, ataupun dalam waktu yang singkat. Contoh, perpisahan itu bukan hanya terjadi antara kita dengan kerabat ataupun teman dekat. Perpisahan pun akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Contoh, seorang ibu dan ayah yang kemudian memiliki anaknya. Setelah remaja masih sama-sama, setelah dewasa masih sama-sama. Kemudian setelah dewasa, anak tersebut menjalin hubungan keluarga dengan orang lain atau menjalin hubungan suami istri. Pasti akan ada perpisahan di mana seorang anak akan hidup berpisah dengan orang tuanya. Sehingga terjadilah perpisahan. Tapi itu sementara. Begitupun dengan proses hubungan yang lain, seperti hubungan teman, hubungan teman dekat, sahabat, ataupun bahkan hubungan yang lain seperti halnya pacar, atau kerabat yang lain. Di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Kalau misalkan pacar, ya misalkan kita meninggalkan atau ditinggalkan, tetapi itu bersifat sementara. Ya, karena ada waktu tertentu di mana kita masih bisa berjumpa. Sekalipun itu
mungkin sudah tidak dalam hubungan yang sama. Misalkan sebelumnya antara laki-laki dan perempuan menjalin hubungan pacar, kemudian di antara mereka ada yang meninggalkan, tetapi suatu ketika mereka berjumpa kembali. Nah, itu yang disebut meninggalkan atau ditinggalkan, tetapi dalam konteks sementara. Nah, berbeda dengan konteks kehilangan. Kita semua pasti kehilangan. Kita semua pasti akan kehilangan keluarga. Kita semua pasti akan kehilangan teman dekat ataupun sahabat. Kita pasti akan kehilangan kerabat. Kehilangan yang saya maksud di sini yaitu kehilangan selamanya. Karena kehilangan itu tidak bersifat sementara. Kehilangan itu selama kita hidup dunia pasti akan kehilangan selamanya. Ya. Salah satu contoh, ketika kita kehilangan, ya dimaksud seperti yang terjadi saat ini, bahwasanya salah satu korban di pesawat Sriwijaya Air yang hendak dari Jakarta menuju ke Pontianak, salah satunya adalah ada tokoh pemuda Islam revolusioner atau visioner, yaitu Kakanda Mulyadi Petamsir, yang merupakan salah satu mantan ketua umum pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam. Kita tentu merasa kehilangan, merasa duka yang sangat dalam, dan kita tidak akan pernah lagi berjumpa atau kita tidak akan pernah lagi ketemu di dalam dunia saat ini, terkecuali Tuhan menghendaki untuk kita bertemu di dunia selanjutnya, yaitu di kehidupan selanjutnya, yaitu di akhirat. Tetapi selama di dunia kita tidak akan lagi bertemu. Itulah yang saya maksud kehilangan. Dan kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk yang hidup pasti akan merasakan yang namanya kehilangan. Baik kehilangan keluarga, baik kehilangan sanak saudara, maupun kita kehilangan sahabat ataupun teman dekat. Sebab manusia diciptakan, atau takdir daripada manusia diciptakan hidup, pasti akan mati, pasti akan kembali kepada Tuhannya, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, segala sesuatu yang hidup pasti akan kembali kepadanya. Sehingga dari proses kejadian jatuhnya pesawat ini kita mengambil hikmah bahwasanya kita yang hidup, yang saat ini hidup, pasti akan mengalami kematian, baik itu waktu yang dekat ataupun waktu yang masih panjang. Tidak ada satupun seseorang ataupun makhluk yang mengetahui kapan manusia akan meninggal. Kita hanya mampu menjalani hidup, kita hanya mampu berikhtiar, kita hanya mampu untuk berdoa. Tetapi kapan kejadian itu tidak ada yang mengetahui, satu makhluk pun, satu manusia. Sehingga kesimpulannya adalah pertemuan pasti akan ada perpisahan, dan kita manusia yang hidup pasti akan merasakan yang namanya kehilangan. Oleh karena itu, selama kita masih hidup, kita perbaiki diri, kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita memperbaiki nama kepada keluarga, memperbaiki diri di mata keluarga, berbuat baik kepada sahabat, kepada kerabat, dan juga kepada teman-teman, agar kemudian ketika kita meninggal nantinya, kita meninggalkan jejak-jejak ataupun sejarah yang baik, yang tentunya menjadi sebuah catatan pahala bagi kita yang akan menjadi bekal di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan hikmah ataupun bernilai ibadah bagi saya dan bagi kita semua yang mendengarkan. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridho kehidupan, dan mendapatkan ridho dari semua aktivitas yang kita jalani. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.